Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, kita mulai perkuliahan kita. Untuk hari ini kita mulai dengan oral quiz ya, 5 mahasiswa secara acak. Oke, saya panggil nomor absen 26, Salsabila Lolita Sari. Ada? Belum ya. Berikutnya, absen 11, Indrian Putri Prabawanti. Siap hadir, Pak. Oke. Pertanyaannya, apa perbedaan antara statistik dan parameter? Halo. Statistik adalah nilai yang diambil dari sampel, sedangkan parameter adalah nilai yang diambil dari populasi, Pak. Contohnya apa? Contohnya dari populasi itu sensus, sampel, contohnya survei, Pak. Ya, jadi kalau contohnya apa? Parameter itu min ya. Min, kemudian apa? Standar deviasi ya. Hanya kalau parameter itu lambangnya apa? Mu ya. Kemudian standar deviasi itu sigma. Kemudian kalau statistik apa? Sampel min atau X bar, kemudian sampel standar deviasi ya atau S. Oke. Berikutnya, ya. Saya udah hadir, Pak. Maaf, Pak. Tadi XL-nya lagi trouble, Pak. Oke, Salsabila. Apa perbedaan sampel dan populasi? Kalau sampel itu bagian dari populasi, Pak. Jadi sampel itu diambil dari sebagian populasi. Kalau populasi itu sekumpulan orang. Jadi jatuhnya lebih banyak dari perkumpulan sampel-sampel gitu, Pak. Oke, bisa kasih contoh? Misalnya kayak populasi penduduk di Indonesia, sampelnya sampelnya itu penduduk di Pulau Jawa gitu, Pak. Sampel yang penting apa dari sampel? Ciri khas kalau kita ngambil sampel yang penting apa sampel itu? Harus sesuai dengan apa yang mau dicari, Pak. Ya, jadi yang terpenting apa? Harus representatif ya. Iya, Pak. Jadi representatif artinya apa? Mencerminkan kondisi populasi yang menjadi perhatian kita. Oke, berikutnya nomor 13, Iqbal Siddiqi. Ada Iqbal? Oke, kalau belum ada, nomor 9, Hamami Imro'atu Hanifah.
Hadir, Pak. Oke. Jelaskan skala pengukuran. Baik, Pak. Skala pengukuran itu ada 4, Pak. Yang pertama, nominal, yang kedua ordinal, yang ketiga interval, dan yang keempat skala pengukuran rasio. Maaf Pak, ini dijelaskan masing-masing. Ya, silakan. Untuk skala nominal itu mengkategorikan data tanpa membuat peringkat. Contohnya itu misal jenis dana atau asal negara, kemudian jenis kelamin, kemudian kayak jenis-jenis agama gitu. Misal jenis kelamin itu kan ada perempuan dan laki-laki. Nanti bisa jenis untuk kelamin laki-laki itu diberi nomor 1 dan yang perempuan diberi nomor 2. Kemudian untuk skala ordinal itu membuat peringkat, namun jarak antar peringkat itu tidak sama dan tidak menunjukkan berapa kalinya gitu. Misal untuk contohnya peringkat kelas. Nah, peringkat kelas ini misal ada 3 peringkat. Peringkat 1, peringkat 2, peringkat 3. Nah, peringkat 3 ini misal nilainya 70, kemudian peringkat 2-nya nilainya 80, kemudian peringkat 2-nya nilainya 95 gitu. Nah, untuk yang peringkat 2 yang tadi berapa ya? 85 itu tuh kan jaraknya sama yang peringkat 3 itu kan peringkat 3 70, peringkat 2-nya 85 itu kan 15. Itu tuh nggak bisa berapa kali dari peringkat 3 gitu. Kemudian untuk skala Mami. Iya, Pak. Misalkan saya punya data tahun ya, tahun 2018, 2019. Nah, data tahun itu skala pengukurannya apa? Data tahun, skala pengukurannya, bentar Pak. Interval atau rasio? Untuk data tahun, interval Pak. Ya, betul ya. Jadi data tahun itu interval, artinya apa? Dia bisa diurutkan ya, dari tahun 2018, 19, kemudian jaraknya sama 1 tahun. Hanya dia tidak punya titik origin 0 ya, titik awal 0. Yang artinya nggak ada ya. Jadi tidak ada. Jadi gini, tahun 0 bukan berarti nggak ada tahun ya. Makanya tahun itu merupakan data interval. Beda dengan rasio. Kalau rasio 0 itu artinya memang nggak ada ya. Kosong ya. Jadi itu yang membedakan interval dengan rasio. Oke. Iqbal, udah ada belum Iqbal? Siap sudah Pak. Ada Iqbal ya. Maaf Pak, tadi jaringannya kurang bagus di Jambi Pak. Oke. Jelaskan tipe-tipe data. Maaf, izin bergabung, Pak. Ya. Iqbal, tolong jelaskan jenis-jenis data. Oh, baik, Pak. Data itu dibagi 2, Pak. Data itu ada data primer sama data sekunder. Data primer itu dari sumber data pertama, yang data sekunder itu dari pihak lain, Pak. Pengumpulan data itu, kalau data primer itu dari wawancara,
dari kuesioner, polling, dan percobaan atau eksperimen. Kalau data sekunder itu dari dokumentasi, Pak. Data itu juga jadi kualitatif sama kuantitatif, Pak. Kualitatif itu bersifat deskriptif seperti tinggi, kepuasan, atau kecepatan diperoleh dari pengamatan. Sedangkan kuantitatif itu bersifat numerikal, terdiri dari deskriptif atau continuous. Sekian, Pak. Oke. Kalau temperatur itu data diskrit atau data continuous? Itu, Pak, continuous, Pak. Continuous ya. Kenapa? Karena dia itu alat ukur, Pak, temperatur ukur. Alat untuk mengukur. Ya, jadi untuk mengetahui temperatur kita harus mengukur ya dengan alat ukur ya. Yang namanya termometer. Oke. Terakhir nomor 22 Rafael. Ya, Pak. Jelaskan cara-cara pengumpulan data atau sampling. Oke. Cara pengumpulan data dari sebenarnya dibagi dua dulu, yaitu ada probabilitas, ada non probabilitas. Probabilitas itu setiap anggota populasi itu punya kesempatan atau peluang yang sama untuk dijadikan sebagai sampel. Ada beberapa cara atau metode, yaitu pertama itu sampel acak sederhana. Kalau sampel acak sederhana sama seperti pengertian probabilitas, yaitu anggotanya itu punya peluang yang sama untuk dijadikan sampel. Caranya itu bisa dengan sistem kocokan, dengan menggunakan tabel acak, atau komputer itu pakai Excel fungsi run between. Kemudian yang kedua itu sampel acak terstruktur. Kalau terstruktur itu dari populasi tadi itu kan dia punya karakteristik. Pak, izin kedengaran, Pak, suaranya, Pak? Ya, terdengar. Ya, saya lanjutkan, Pak. Jadi kalau sampel acak terstruktur itu yaitu kan populasi itu besar. Nah, dari populasi itu dia ada yang memiliki karakteristik yang berbeda. Nah, dari yang karakteristik berbeda tadi itu dijadikan dulu menjadi satu kelompok, disubkelompokkan dulu. Nah, dari subkelompok tadi itu dipilih beberapa yang akan dijadikan sampel. Kemudian yang ketiga sampel acak sistematis. Kalau sampel acak sistematis itu awalnya itu kita ambil titik awal dulu secara acak, habis itu kita urutkan berdasarkan suatu interval. Misalkan kita punya populasi itu datanya 100, kita pengen mengambil sampel 10. Nah, jadi datanya itu kita urutkan dulu dari 1 sampai 10. Habis itu kita ambil titik awalnya itu berapa. Misalkan titik awalnya itu 1. Dari 1 itu kemudian kelipatannya misalkan 10, karena tadi kan jumlahnya 100 dan sampelnya adalah 10. Berarti kelipatannya 11, 21, dan seterusnya. Kemudian sampel acak yang cluster. Kalau cluster itu dia dari populasi yang banyak itu kita kelompokkan. Nah, bedanya sama terstruktur, kalau cluster itu kita nggak usah dipisahkan berdasarkan karakteristiknya. Jadi langsung aja kita bagi berdasarkan kelompok-kelompok. Nanti dari kelompok-kelompok itu semua kita ambil kelompok mana aja. Misalkan ada 50 kelompok yang terbentuk, nanti kita ambil misalkan kelompok 1, kelompok 10, atau kelompok 15. Nah, semua anggota di kelompok tadi itu kita ambil, kita pilih. Terus yang terakhir itu multi-stage sampel acak. Kalau multi-stage itu secara berurutan. Jadi misalkan kayak kita mau mengambil data terkait dengan rumah tangga yang ada di Jakarta. Nah, jadi kita garis besarkan dulu dari wilayah besarnya Jakarta, kemudian kita bagi berdasarkan kelurahan, kecamatan, RW, RT, sampai dapat rumah tangganya. Nah, itu sampel probabilitas. Kemudian yang kedua non probabilitas. Kalau non probabilitas itu dia tidak punya peluang yang sama untuk dijadikan sampel.
metodenya itu ada yang namanya convenient sample. Kalau convenient itu kita ngambil mudahnya aja. Jadi kalau misalkan kita mau survei, kemudian orangnya tadi ada di tempat survei dan dia bersedia untuk ditanyai gitu, dia langsung kita ambil. Kemudian ada sampel jenuh. Kalau sampel jenuh itu kita mengambil sampel sampai mendekati populasi, tapi ini untuk yang populasinya itu sedikit. Kemudian sampel kuota. Kalau sampel kuota itu ngambil sampel ada kuota-kuotanya gitu. Kemudian ada yang namanya lagi judgment sampling. Kalau judgment sampling dibagi dua, ada yang namanya purposive dan juga purposive. Kalau purposive itu intinya sampelnya itu berdasarkan tujuan dari si peneliti. Oh ya, satu lagi expert. Kalau expert itu berdasarkan dari keahlian si peneliti. Dan yang terakhir adanya adalah snowball sampling. Kalau snowball sampling itu awalnya kecil, makin lama makin besar. Jadi awalnya kita pilih titik sampelnya itu 2, dan dari 2 orang tadi kita suruh untuk dia itu nanya temennya gitu. Jadi makin lama itu makin besar sampelnya, sampai berapa jumlahnya itu tergantung kita gitu, Pak. Oke, jadi cukup banyak metode atau variasi pengumpulan data atau sampling ya. Memang di buku Triola dia menekankan bahwa diusahakan kita menggunakan probability sampling ya. Tapi ingat, dalam penelitian itu kita menghadapi berbagai jenis bentuk populasi yang tentunya tidak semua metode itu cocok ya. Kemudian juga kita dihadapkan dengan kemampuan tim peneliti untuk mengumpulkan data, kemudian juga dihadapkan dengan waktu dan biaya ya. Jadi semuanya itu menjadi pertimbangan kita dalam memilih sampling. Oke, jadi reviewnya oral quiz-nya sudah cukup. Sekarang kita masuk ke materi pertemuan 2. Akan saya share PowerPoint-nya. Oke ya. Nah, ini pesan sponsor bahwa kita masih dalam kondisi pandemi, maka kita harus banyak beribadah, berdoa, kemudian ikhtiarnya adalah menggunakan masker, cuci tangan, jaga jarak, kemudian makan dan istirahat yang cukup, belajar yang efektif dan efisien. Jadi belajar waktunya mungkin nggak perlu banyak, tetapi yang penting adalah rutin ya. Kemudian jangan stres. Nah, Oke, ini saya ambil gambar Donald Trump ya, karena Donald Trump sudah kena COVID ya, positif COVID. Ini jadi karena bikin pertemuan tetapi tidak ada jaga jarak, banyak yang tidak memakai masker, sehingga banyak yang kena positif COVID ya. Nah, ini gambar di mana banyak yang tidak menggunakan masker dan tidak menjaga jarak. Nah, ini mungkin sekedar contoh saja, ini adalah reproduksi rate dari COVID ya. Kalau R0-nya 4, itu maka satu orang bisa menularkan ke 4 orang. Oke. Ya, jadi ini lihat ya, kalau R4 itu satu orang bisa menularkan ke 4 orang. Kemudian yang tertular tadi bisa lagi menularkan ke 4 orang lagi. Sehingga dalam waktu yang singkat, maka orang yang terkena infeksi makin banyak. Nah, bagaimana kalau R-nya 2? Otomatis satu orang menginfeksi 2 orang, ya, jadi lebih sedikit. Jadi memang diusahakan R-nya di bawah 1 ya. Nah, ini untuk Jakarta kita pernah apa? R-nya mendekati 4 ya di sini ya. Sehingga dilakukan PSBB sehingga R-nya
turun ya, tapi masih di atas 1 ya. Sehingga masih ada penularan. Gitu. Oke, itu pesan selama COVID, jadi tetap hati-hati. Nah, ini materinya, jadi outline-nya ya, jadi materi pembelajarannya apa saja untuk pertemuan kedua ini. Kemudian bicara karakteristik data, distribusi frekuensi, cara membuat grafik, baik yang benar maupun yang salah, dan terakhir adalah nanti kita ada latihan lewat Google Form. Oke, materi pembelajaran. Nah, ini ada di RPS ya. Jadi setelah mengikuti kuliah pertemuan kedua ini, Anda diharapkan pertama memahami karakteristik data, kedua mengetahui tentang distribusi frekuensi, ketiga mengetahui cara membuat grafik, dan yang keempat mengetahui penyusunan grafik yang benar dan yang salah. Nah, sumbernya adalah dari buku Triola, chapter 2, bagian 1 sampai bagian 4. Oke. Nah, yang akan kita pelajari ini adalah statistik deskriptif, yaitu yang merupakan dasar untuk memahami statistik inferensial. Jadi karena statistik itu berkaitan dengan pengumpulan data dan analisisnya, maka statistik deskriptif itu tujuannya adalah apa? Mendeskripsikan data sampel ya. Jadi statistik selalu berkaitan dengan sampel. Kemudian setelah kita memahami apa itu statistik deskriptif, kita akan lanjut mempelajari statistik inferensial, yaitu menyimpulkan hasil dari suatu sampel ke populasi. Oke, dalam statistik deskriptif, kita itu harus menyajikan data. Nah, penyajian data itu bisa lewat tabel, bisa juga lewat grafik. Nah, jenis-jenis tabel itu ada 3, one-way tabel atau satu arah. Itu di sini menyajikan satu hal atau karakteristik. Kemudian two-way table, 2 arah, kita menyajikan 2 hal atau karakteristik data. Dan 3 arah, three-way, kita menyajikan 3 hal atau karakteristik data. Kemudian untuk grafik, itu ada beberapa jenis, ada grafik garis, line chart, ada grafik batang, bar chart, khususnya itu adalah histogram. Kemudian ada grafik kue atau lingkaran, pie chart. Kemudian ada grafik gambar, piktogram. Dan terakhir grafik peta atau kartogram. Ya. Nah, untuk garis dengan batang itu bisa diperinci lebih lanjut, ada yang single, ada yang multiple, kemudian ada yang kombinasi ya, macam-macam. Nah, itu di Excel juga cukup banyak ya, bagaimana cara kita membuat grafik. Oke, ini sekedar contoh saja. Ini yang pertama adalah one-way table ya. Itu menyajikan informasi tentang pendapatan. Kemudian berikutnya two-way table, itu menyajikan informasi tentang jenis kelamin atau gender. Kemudian menyajikan data tentang apa? Jenis olahraga. Nah, yang berikutnya ini adalah three-way table. Pertama, menyajikan informasi tentang ras atau kulit warna, hitam dan putih. Kemudian menyajikan informasi tentang gender, pria dan wanita. Kemudian menyajikan informasi tentang SIM ya, surat izin mengendarai atau driver license. Nah, ini namanya karena ada 3, maka dikatakan three-way table. Nah, ini adalah contoh grafik. Ini contoh grafik
garis line chart, multiple line chart, karena ada lebih dari satu garis. Kemudian ini bar chart, multiple bar chart, karena ada lebih dari satu bar batang ya. Kemudian ini pie chart ya, diagram atau grafik kue atau grafik lingkaran. Kemudian ini grafik gambar, dan yang ini grafik peta. Ya. Itu jadi sekilas bagaimana kita menyajikan data bisa lewat tabel maupun lewat grafik. Kemudian kita masuk ke karakteristik data. Jadi karakteristik data pertama center ya. Apa itu yang dimaksud dengan center? Itu adalah nilai representatif atau rata-rata yang menunjukkan di mana posisi tengah kumpulan data itu berada. Jadi center. Jadi center itu pemusatan. Ini udah bisa nih. Tadi aku kuis lisan lagi. Tadi aku kuis lisan. Halo. Oke, variasi. Nah, variation, nanti ukuran variasi atau sebaran ya. Jadi nanti akan ada penjelasan contoh-contoh gambarnya. Kemudian distribution. Distribution itu adalah bentuk penyebaran atau distribusi dari data. Bisa berbentuk bell shape, lonceng ya, atau bell, uniform, seragam, kemudian miring atau skew. Kemudian outlier, artinya apa? Nilai sampel yang berada sangat jauh ya, sangat jauh ya. Sangat jauh dari sebagian besar nilai sampel lainnya. Oke. Kemudian time, waktu. Jadi karakteristik data yang berubah seiring dengan berubahnya waktu ya. Jadi contohnya data COVID. Data COVID itu berubah-ubah ya. Setiap hari berubah. Jadi selalu ada saja yang terkena infeksi. Alhamdulillah ada yang sembuh ya. Itu namanya karakteristik data yang berubah seiring waktu. Nah, ini contoh center ya. Jadi di sini senternya terpusatnya di angka 5 ya. Ini maksud dengan center, pemusatan di tengah. Kemudian ini contoh variasi. Di variasi ada yang rendah, ada yang moderat, ada yang tinggi ya. Nah, cara mengetahuinya dari mana? Ya ini dari sebarannya ini ya. Kalau dia terpusat, artinya yang sisi ujung-ujungnya ini ya, kiri kanannya ini nggak melebar, itu dikatakan low variation. Nah sebaliknya kalau ujung-ujungnya ini berjauhan, melebar, ya, kemudian puncaknya rendah, itu dikatakan high variation. Ya. Jadi sekali lagi dilihat dari puncaknya, kemudian ujung kiri kanan yang bawah ini. Kalau dia puncaknya tinggi, kemudian jarak ujung-ujungnya ini tidak terlalu lebar, maka dikatakan low variation. Nah sebaliknya kalau puncaknya rendah, kemudian ujung kiri kanannya ini berjauhan, lebar, maka dikatakan high variasi, ya. Variasi tinggi. Nah, kalau berada di tengah itu namanya moderat. Oke. Nah, sekarang distribusi. Nah, memang agak mirip nih distribusi dengan variasi ya. Jadi memang agak susah nih memisahkan antara distribusi dan variasi. Jadi kalau distribusi lebih ke sebaran juga ya, bentuk sebarannya. Nah, ini adalah bentuk sebaran yang normal. Nah, ini bentuk sebaran yang menceng ya. Ini bentuk sebaran yang tidak simetris. Ini bentuk sebaran yang uniform ya, uniform. Ini juga menceng juga. Ini yang simetris tapi bimodal. Ya, jadi ini macam-macam bentuk distribusi data.
Nah, sekarang outlier. Nah, bahasa Indonesianya itu adalah apa? Pencilan ya. Pencilan. Ini dari bahasa Jawa bahasa apa ya? Mungkin bahasa Jawa ya, pencilan. Outlier artinya apa? Dia berada jauh dari teman-temannya. Jadi teman-temannya ngumpul di sini, ya, dia mencil di sini nih, menjauh. Maka dikatakan outlier. Atau juga kalau pakai histogram, teman-temannya ngumpul di sini, tapi dia menjauh, ya, berada jauh dari teman-temannya, atau dikatakan outlier atau pencilan. Oke, sampai sini ada pertanyaan sebelum masuk ke distribusi frekuensi. Silakan. Pak, izin bertanya, Pak. Ya, silakan. Terkait tadi distribusi sama variasi, saya masih belum paham, Pak. Membedakannya itu gimana, Pak? Oke, saya ulangi ya. Jadi variasi, gini. Atau gini, ke distribusi dulu ya. Ke distribusi dulu. Jadi ini bentuk penyebaran data. Ya, jadi data, misalkan data tinggi badan mahasiswa STAN atau berat badan mahasiswa STAN. Nah, penyebarannya seperti apa? Nah, dia penyebarannya bisa bentuknya simetris ya. Antara yang jadi kalau dipotong segini, yang pendek sama yang tinggi itu seimbang. Nah, kalau di sini enggak. Ini enggak seimbang ya. Jadi kalau tinggi badan berarti lebih banyak yang pendek kalau di sini. Ya. Sedangkan yang tinggi itu lebih sedikit. Ya. Nah, ini adalah bentuk sebaran data. Jadi bentuk sebaran data itu bisa ngumpul yang di sebelah kiri sini, bisa juga ngumpul di sebelah kanan. Bisa juga yang bentuknya simetris. Ya. Nah, sekarang saya ambil bentuk datanya adalah simetris ya, seperti ini. Nah, kalau bentuk datanya simetris seperti ini, kita bisa lihat variasi dari data tersebut. Apakah variasinya rendah atau variasinya tinggi ya. Jadi begini. Jadi misalkan di sini tinggi badan di sini yang pendek tinggi badannya katakanlah 6, yang tinggi 9 ya. Nah, kalau di sini enggak, tinggi badan yang pendek itu misalkan katakanlah 1 ya. 1. Di sini berapa? 10. Nah, jaraknya, jadi jarak ini menunjukkan variasi. Jadi variasinya berapa? 9. Sedangkan di sini variasinya hanya 3. Ya. Jadi variasi jadi dengan selisih jarak ini antara yang pendek dengan yang tinggi, yang di sini lebih kecil kan, berarti variasinya juga lebih kecil. Sedangkan yang di sini lebih besar, sehingga variasinya juga lebih besar. Nah, variasi juga bisa dilihat dari di sini, titik tengahnya. Kalau titik tengahnya ngumpul di sini ya, dia tinggi, berarti variasinya rendah. Nah, tapi kalau yang tengahnya kesebar, berarti variasinya tinggi. Tuh. Jadi yang di sini dikatakanlah di sini lebih homogen ya, gampangnya gitu. Yang di sini lebih heterogen, data yang di sini lebih heterogen. Tapi bentuknya keduanya, baik yang ini maupun yang ini, sama-sama simetris ya. Sama-sama simetris bentuknya atau normal. Hanya yang satu variasinya lebih tinggi, yang satunya lagi variasinya lebih rendah. Itu yang dimaksud dengan variasi dan distribusi. Bagaimana?
Sudah bisa dipahami? Lumayan Pak, sudah bisa dipahami Pak, dikit-dikit. Ya. Oke ya. Ya nanti memang ada hitung-hitungannya ya, bagaimana menghitung variasi. Kemudian bagaimana menghitung pemusatan data. Ya. Nanti juga kita akan belajar membuat histogram. Nah, kalau kita bisa membuat histogram, kita akan bisa membentuk namanya distribusi data. Sebetulnya di pelajaran ini kita sebetulnya menentukan bentuk distribusi data ya, yang namanya distribusi frekuensi. Nanti akan kelihatan bentuk distribusi data itu seperti apa. Apakah simetrik atau non-simetrik, atau apakah skew right, atau skew left, atau uniform. Oke, ada lagi? Oke, kalau tidak saya lanjutkan ya. Distribusi frekuensi. Nah, distribusi frekuensi atau tabel frekuensi itu menunjukkan bagaimana kumpulan data dibagi ya. Jadi kita sudah mengumpulkan data, kemudian mau kita bagi ke dalam beberapa kategori atau kelas bersama jumlah nilai data di setiap kategori. Ya. Ya. Oke, ini definisinya. Nah, lebih jelasnya kita lihat contoh soal. Nah, ini kita punya data namanya denyut nadi ya. Ini dikumpulkan ada 40 data denyut nadi perempuan dan 40 data denyut nadi pria. Nah, kalau kita lihat data mentah atau data original seperti ini, kita agak susah membacanya ya, atau menganalisanya kira-kira distribusi ke-40 data ini seperti apa sih? Apakah distribusinya normal, simetris, atau tidak. Nah, paling tidak kita bisa melihat ya, misalkan dari data perempuan, berapa sih nilai minimalnya? Nah, dari sini kita bisa lihat nilai minimal denyut nadi perempuan adalah 60 ya. Sedangkan nilai maksimalnya berapa? 124. Kalau yang laki-laki bagaimana? Nilai minimal denyut nadinya berapa? Coba kita cari. Berapa? 56. Maksimalnya berapa? 96 Pak kayaknya. 96 Pak. 96 ya. Oke, dari data mentah ini kita bisa untuk lihat sementara ya. Jumlahnya 40, kemudian minimalnya untuk perempuan 60, untuk prianya 56, untuk maksimalnya wanitanya 124, kemudian prianya 96. Tapi kita belum bisa melihat distribusinya normal atau tidak. Nah, untuk bisa melihatnya kita buat tabel distribusi frekuensi. Nah, untuk bisa membuat tabel distribusi frekuensi, pertama kita harus tentukan jumlah kelas ya. Jumlah kelas ini kalau dari Triola itu hanya dikasih petunjuk umum saja, yaitu antara 5 dan 20. Nah, di buku lain itu kita bisa menggunakan pendekatan pakai rumus Sturges ya. Dengan rumus K jumlah kelas sama dengan 1 plus 3,322 dikali log N. N-nya itu adalah jumlah sampel, di sini adalah N-nya berapa? 40. Nah, log-nya ini adalah logaritma basis 10 ya. Nah, setelah kita tentukan jumlah kelas,
kita tentukan lebar kelas atau class width. Rumusnya adalah nilai maksimum dikurangi nilai minimum dibagi dengan jumlah kelas yang kita peroleh dari nomor 1. Nah, setelah itu kita tentukan first lower class limit-nya, batas kelas terendah pertama. Ya. Misalkan 60. Nah, kalau sudah ditentukan 60, berarti berapa kelasnya tersebut? Karena jarak lebar kelasnya 10, berarti 60 sampai berapa? 69. Dan seterusnya, 70 sampai 79. 80 sampai 89. Ya, dan seterusnya. Setelah itu tentukan dari kelas 60-69 ini ada berapa jumlah denyut nadi yang masuk kelas ini. Ya, jadi makanya dihitung, istilahnya pakai tally mark ya. Tally mark itu misalkan 1, 2, 3, 4, 5 ya, dan seterusnya. Sehingga hasilnya seperti ini. Nah, jadi kita lihat jumlah kelasnya berapa. Kalau pakai rumus Sturges itu 6,32. Nah, untuk mudahnya supaya lebih sesuai dengan soal, maka dinaikkan menjadi 7 kelas. Ya. Setelah diperoleh 7 kelas, kita cari lebar kelas, yaitu nilai maksimal dikurangi nilai minimal dibagi jumlah kelasnya. Berapa jumlah kelasnya? 7, sehingga diperoleh lebar kelas adalah 9,1. Nah, untuk mudahnya dibulatkan menjadi 10. Ya, jadi, setelah diperoleh jumlah kelas dan lebar kelas, maka kita tentukan ininya, first lower limitnya. Yang pertama berapa? Di sini yang pertama adalah 60 sampai 69. Dan yang kedua 70 sampai 79. Karena jumlahnya 7 berarti jadi ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 kelas. Sehingga yang paling akhir adalah kelas 120 sampai 129 ya. Jadi memang baiknya sih ini kita bulatkan ke atas ya, yang jumlah kelas ini ya. Jumlah kelas ini baiknya kita bulatkan ke atas, lebar kelas juga kita bulatkan ke atas, agar semua data bisa masuk ya. Nah oke, berikutnya adalah menentukan frekuensinya. Dari kelas 60 sampai 69 itu ada berapa denyut nadi yang masuk kelas ini. Ya. Jadi patokannya adalah di yang ini nih. Jadi 60 69 ada berapa? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 ya. Ada 12. Jadi jumlahnya 12. Jadi jumlahnya 12. Dan untuk kelas selanjutnya dicari dengan cara yang sama, diperoleh 14, 11, 1, 1, 0, berarti nggak ada, kemudian 1. Nah, ini yang namanya tabel distribusi frekuensi. Oke. Nah, berikutnya ada beberapa istilah ya yang perlu Anda pahami. Pertama adalah lower class limit ya, batas kelas bawah.
Itu dikatakan the smallest number that can actually belong to different class. Nah, ini contohnya ini. 60, 70, 80, 90, 100, 110, 120, itu namanya lower class limit. Nah, berikutnya upper class limit. Largest ya, the largest number yang masuk ke dalam kelas. Di sini upper class limitnya apa? Untuk kelas pertama itu adalah 69, 79, 89, 99, 109, 119, dan 129. Ya. Oke, jadi ada lower class limit, ada upper class limit untuk setiap kelas. Nah, sekarang istilah berikutnya, class boundaries. Ya. Class boundaries adalah angka yang digunakan untuk memisahkan kelas tanpa adanya gap. Ya. Nah, kalau di sini masih ada gap kan? Yang ini masih ada gap kan? Ya. Jadi kalau dibuat nanti ada histogram ya. Nah, kalau dibuat histogram itu akan ada gap. Nah, supaya nggak ada gap, kita buat namanya class boundary ya. Jadi kita buat class boundary. Caranya bagaimana? Nah, cara pertama ya, kita cari gap-nya. Jadi gap-nya itu seperti ini. 70 dikurangi 69. Jadi dari sini gap-nya nih, antar kelas gap-nya di sini. 70 kurang 69 itu gap-nya 1. Nah, kemudian tentukan lower boundary, yaitu lower class limit dikurangi setengah dari gap. Jadi 60 dikurangi setengah dari 1, berarti 60 dikurangi setengah kan, sehingga diperoleh 5,59,5. Nah, untuk upper boundary, itu upper class limit ditambah setengah dari gap. Nah, jadi uppernya berapa? 69 ditambah setengah kali 1, sehingga diperoleh 69,5. Nah, ini dinamakan class boundary. Hasilnya seperti ini. Jadi, ada lower boundary, ada juga upper boundary. Nah, di sini ada overlapping ya. Kalau yang ini kan nggak ada kan. Di sini nggak ada non-overlapping. Yang di sini nih. Di sini nggak ada overlapping. Nah, untuk class boundary itu ada overlapping. Perhatikan, 69 ini overlappingnya di sini. 79,5 itu juga overlapping. Ini ada overlapping. Ya. Nah, dengan overlapping maka tidak muncul namanya gap ya. Nah, tidak muncul gap sehingga kita bisa membuat histogram yang tanpa ada gap ya. Seperti ini. Jadi nggak ada gap. Nah, itu dimaksud dengan class boundaries. Berikutnya, yang kedua adalah kita buat kelas baru ya di atas yang ini. Yang paling rendah. Yang paling rendah kan ini kan. Berarti kita buat kelas baru yang sebetulnya nggak ada datanya, yaitu kelas berapa? 50 sampai 59. Kemudian kita buat class boundary ya. Jadi 50 ditambah 59 dibagi 2. Diperoleh 59,5, kemudian 70 ditambah 69 bagi 2 diperoleh 69,5. Sehingga hasilnya seperti ini. Nah, nanti akan ketemu yang overlapping seperti ini ya. Gitu. Jadi bisa dua cara. Nah, berikutnya midpoint. Midpoint itu adalah
nilai tengah dari kelas ya. Jadi kalau kelasnya 60, 69, midpoint-nya berapa? Berarti 60 ditambah 69 bagi 2 diperoleh 64,5. Nah, manfaatnya apa? Nah, itu kalau kita membuat poligon ya. Jadi kalau poligon itu dia ditarik dari titik tengah. Nah, jadi di sini titik tengahnya ya. Nah, jadi kita tarik garis dari titik yang mengenai titik tengah. Nah, ini namanya poligon. Nah, ini hasil dari titik tengah. Jadi 74,5 dari mana? Ya 70 ditambah 79 dibagi 2. 84,5 dari mana? 80 ditambah 89 dibagi 2, dan seterusnya. Itu namanya midpoint. Nah, ini gambaran dari midpoint ya. Jadi kalau poligon itu dia ditarik dari titik tengahnya. Titik tengahnya ke sini, ke sini, ke sini. Itu namanya poligon. Lebar kelas, ini tadi sudah ya, lebar kelas 10, semuanya sama. Oke, sampai sini ada pertanyaan sebelum saya lanjut? Saya Pak mau nanya. Oke, silakan. Pak, apakah lower class limit itu harus nilai terkecil dari data atau bisa yang lain, Pak? Maksudnya yang lain itu bagaimana? Jadi di luar data gitu, Pak. Kayak misalnya di data nggak ada 50, tapi lower class limitnya 50 gitu, Pak. Oh, maksudnya ini, kamu bikin ya, bikin kayak gini, 50 sampai 59 gitu. Berarti 0 kan? Iya, Pak. Oh, ya, sebaiknya kalau kita pastikan di kelas ini nggak ada datanya, ya lebih baik nggak usah dibuat kelasnya. Ya. Ini kan yang first kan, first lower class limit kan. Kalau memang nggak ada datanya, ya nggak usah. Kecuali yang ini kan. Kalau ini kan untuk nyambungnya kan. Jadi ini tetap ada walaupun datanya kosong kan. Tapi kelasnya tetap ada. Kenapa? Supaya nanti bisa kita sambungkan untuk membuat poligon. Tapi kalau yang ini, kalau kita yakin nggak ada datanya, ya nggak usah. Oh gitu, makasih. Oke. Ya. Ada lagi? Pak, izin saya, Pak. Ya, silakan. Kan jenis data kemarin ada 4. Yang nominal, ordinal, enggak. Ada yang nominal, ada yang ordinal, interval, sama rasio. Nah, itu berpengaruh nggak sama? Bisa diulangi pertanyaannya? Agak keputus tadi. Oh iya Pak, kan skala pengukuran itu ada 4. Yang pertama ada nominal, ordinal, interval, sama rasio. Nah, itu berpengaruh nggak sama perhitungan-perhitungan yang tadi disebutkan kayak lower class limit, upper class limit, terus bisa terjadi gap nggak kalau misalnya skala nominal dipakai? Oke. Ya.
Harusnya enggak ya, enggak berpengaruh ya. Ya pengaruh ada, cuman caranya tetap sama. Ya. Ya, kalau misalkan nama, kalau nama itu kan data apa? Nominal kan? Ya. Ya kalau nama nggak perlu kita membuat apa namanya tabel distribusi frekuensi kan? Perlu nggak? Sepertinya tidak, Pak. Iya kan? Kalau nama nggak perlu ya. Kemudian apa? Data nominal lainnya apa? Misalkan jenis kelamin. Asal daerah mungkin, Pak, bisa. Ya, kalau jenis kelamin kan paling distribusinya laki perempuan aja kan? Distribusinya. Misalkan kalau asal daerah, ya distribusinya ya itu, misalkan berdasarkan kepulauan ya, Pulau Jawa ya, Pulau Jawa, Sumatera, Kalimantan, Sulawesi, Bali, Nusa Tenggara, sama Papua, Maluku. Nah, itu mungkin distribusinya seperti itu kalau untuk data nominal. Jadi ya disesuaikan ya jenis apa skala pengukurannya ya. Jadi memang sebetulnya berpengaruh, cuman caranya ya disesuaikan. Ya mungkin nggak ada apa. Kalau misalkan nama, agama, kepulauan ya mungkin tidak ada lower class limit, tidak ada upper class limit. Cuman konsep frekuensi distribusinya sama kan. Penyebarannya ya. Apa misalkan Jawa, misalkan kalau mahasiswa STAN, otomatis frekuensi yang tertinggi itu adalah mahasiswa dari Jawa kan. Kemudian berikutnya apa? Sumatera. Kemudian berikutnya Kalimantan, Sulawesi, Bali. Itu kan distribusi frekuensi data ya. Penyebarannya itu ngumpulnya di mana. Itu tetap bisa ya, walaupun datanya data nominal. Bagaimana? Bisa ya, bisa di Idewa Gede bisa dimengerti. Bisa, Pak. Terima kasih, Pak. Oke, kalau nggak ada lagi, kita lanjut ya ke ini yang namanya frekuensi relatif ya. Frekuensi relatif berarti frekuensi dari masing-masing kelas itu kita bagi dengan jumlah dari semua frekuensi. Misalkan frekuensi yang apa kelas yang pertama ya, frekuensinya berapa tadi? 12 ya. 12 dibagi dengan totalnya 40. Nah, kalau persentase berarti cukup kita kalikan dengan 100%. Jadi ada frekuensi relatif, ada frekuensi relatif dalam persentase. Nah, ini. Jadi ini frekuensi yang biasa ya, tabel distribusi frekuensi yang biasa, itu kita jumlahkan ke bawah, itu nilainya berapa? 40. Nah, sekarang kita buat frekuensi relatif, berarti 12 dibagi 40. Ini berapa? 14 dibagi 40. Kemudian 11 dibagi 40, dan seterusnya. Nah, kalau dalam persentase bagaimana? Ya berarti ini kita kalikan 100%. Ini kita kali 100%, kali 100%. Nah, kalau dijumlahkan, ini nilainya 1,00 ya. Tapi kalau dalam persentase dijumlahkan 100%. Jadi kalau yang frekuensi biasa jumlahnya 40, kalau relatif jumlahnya 1, atau kalau dalam persentase jumlahnya 100%. Nah, selain itu kita kadang diminta menghitung distribusi frekuensi kumulatif ya.
Nah, contohnya kumulatifnya itu adalah kurang dari. Ya. Jadi misalkan distribusi kumulatif kurang dari 70. Berarti kurang dari 70 adalah di kelas 60 sampai 69. Makanya ini langsung kita pindah ke sini ke 12. Sekarang berikutnya distribusi frekuensi kurang dari 80. Kalau kurang dari 80 berarti kelas 60-69 plus kelas 70-79 berarti 12 ditambah 14 itu diperoleh berapa? Diperoleh 26. Jadi 26 itu adalah 12 plus 14. Nah, yang less than 90 berarti 60-69 plus 70-79 plus 80-89. Berarti ditambahkan lagi 11 sehingga diperoleh 37. Jadi 37 itu adalah 26 plus 11. Dan seterusnya sampai less than 130. Berarti kalau 130, ya semuanya ini kan. Ya berarti semuanya ini dijumlahkan. Sehingga jumlahnya adalah 40. Nah ini yang dinamakan distribusi kumulatif kurang dari, ya, atau less than. Nah ini summary-nya. Jadi distribusi bisa distribusi frekuensi yang biasa, yang relatif, atau yang kumulatif kurang dari. Kemudian cara membuat grafik, ya, cara membuat grafik. Tadi sudah disebutkan grafik bisa banyak jenisnya, tapi yang akan kita pelajari secara mendalam itu pertama adalah histogram, ya. Jadi grafik histogram, apa yang dimaksud dengan grafik histogram? Itu adalah grafik batang yang lebarnya itu sama, kemudian tanpa adanya gap. Artinya apa? Menempel, ya, antara bar-barnya itu, batangnya itu menempel. Kemudian karena dua dimensi berarti ada sumbu apa? Sumbu vertikal dan sumbu horizontal. Nah, yang vertikal itu adalah frekuensinya. Sedangkan horizontal itu adalah kelas, ya. Kelas data, kelas dari data yang maksudnya data yang sudah dikelompokkan dalam kelas-kelas. Nah, ini namanya histogram. Nah, contohnya ini. Ini tabel. Tabel 22 itu adalah tabel distribusi frekuensi denyut nadi perempuan. Ya, jadi sudah dibagi dalam 10 kelas. 7 kelas, ya. 7 kelas, kemudian jarak kelasnya 10. Oke. Nah, ini mau kita konversi menjadi grafik histogram, berarti tentukan dulu vertikalnya dan horizontalnya. Nah, vertikalnya itu adalah frekuensi. Nah, horizontalnya itu adalah kelas. Nah, perhatikan, supaya berhimpit, maka yang digunakan adalah kelas boundaries. Ya, di sini lihat, yang perhatikan, yang paling awal itu adalah 59,5. Kemudian berikutnya 69,5, 79,5, dan seterusnya. Jadi yang dipakai adalah kelas boundaries. Nah, tinggi dari bar itu mencerminkan frekuensi. Jadi kalau 12, itu frekuensinya di sini 12. Kalau 14, masuk ke sini. Ya. Jadi perhatikan yang 12 ini, ya, dia boundary-nya 59,5 sampai 69,5. Dan yang 14 itu boundary-nya 69,5 sampai 79,5 dan seterusnya. Jadi ada overlapping. Nah, overlapping ini menyebabkan histogramnya itu berhimpit. Ya. Nah, ini dinamakan histogram. Oke.
Nah, ini ciri-ciri histogram ya. Sudah. Nah, bagaimana kalau vertikalnya itu relatif frekuensi? Kalau tadi frekuensi biasa, bagaimana kalau relatif frekuensi? Nah, ini sebetulnya sama saja, hanya kita ganti vertikalnya relatif frekuensi. Jadi kalau 30%, ini ke sini. Ya. Boundary-nya sekali lagi kelas boundary ya, bukan 60-69, tapi 59,5 dan 69,5. 69,5 dan 79,5. Ya, jadi ini harap diperhatikan boundary-nya. Nah, ini ke sini. Dan seterusnya. Jadi histogram bisa frekuensi, bisa relatif frekuensi. Nah, berikutnya adalah poligon. Nah, kalau untuk poligon, kita harus tentukan midpoint ya. Jadi ada midpoint di sini, midpoint. Nah, midpointnya ini kita tarik garis lurus ya. Dari midpoint ke midpoint berikutnya kita tarik garis lurus. Ya. Nah, kemudian sampai juga ke sini. Ya. Ini jangan lupa untuk poligon. Walaupun beberapa hanya stop sampai di sini ya, titik yang satu ini sampai ini. Tapi poligon yang betul adalah sampai menyentuh sumbu horizontal. Kenapa? Karena poligon itu adalah sisi banyak ya. Gon itu sisi atau bentuk, poli itu banyak. Jadi harus tertutup nih. Jadi kalau poligon yang sempurna ya seperti ini, tertutup ya. Oke. Nah, dari data denyut nadi, maka kita tentukan ini titik tengahnya kan. Ini 64,5 kan titik tengah kan. Ke sini kan. Ini 74,5 titik tengah. Ya. Kemudian ditarik. Nah, tarik. Sini, terus, nah di sini berhimpit nih sama horizontal sehingga bisa disebut poligon. Kalau kita tarik lagi ke sini, ini jadi poligon nih namanya. Ya, ini namanya grafik frekuensi poligon. Jadi kita gunakan titik tengah. Nah, ini gabungan antara poligon denyut nadi pria dan denyut nadi perempuan. Nah, di sini kita bisa lihat kan distribusinya ya. Distribusi dari denyut nadi pria dan distribusi data dari denyut nadi wanita. Ya, jadi memang agak mirip nih. Dia menceng ke mana? Ke kanan ya. Menceng ke kanan. Jadi denyut nadinya banyak, kebanyakan itu denyut nadinya nggak tinggi-tinggi ya, sekitar di bawah 100 nih. Oke, kita dengarkan azan dulu ya.
Oke, kita lanjutkan lagi. Ya, jadi ini poligon ya, poligon dari denyut nadi pria dan wanita ya. Jadi dia ngumpul di sekitar sini ya, kurang dari 100 ya. Jadi menurut ahli kesehatan, denyut nadi yang bagus memang sekitar ini ya, artinya jangan lebih di atas 100 ya. Jadi kalau di atas 100 itu katanya denyut nadi yang tidak efisien ya. Jadi yang efisien itu di bawah 100 ya. Jadi makin rendah, jangan rendah juga ya, bahaya ya. Jadi yang di sini yang ideal ya, sekitar sini. Oke. Nah, kemudian kita masuk yang namanya normal distribution ya. Jadi ini adalah data apa? Suatu data, maaf, ini adalah suatu histogram dari kumpulan data ya. Nah, kalau midpoint-nya kita hubungkan dalam bentuk poligon, maka akan bentuk seperti ini ya. Hanya di sini bentuknya halus ya, sudah halus. Kalau tadi kan kepotong-potong ya. Kemudian ujungnya itu tidak menyentuh. Ya. Kenapa? Karena ini nanti kaitannya dengan yang namanya kurva distribusi normal. Nah, kurva distribusi normal itu dia bentuknya sudah halus ya, seperti ini. Kenapa? Karena dia dibentuk dari sebuah fungsi. Ya. Jadi dari sebuah fungsi sehingga halus, sehingga ujung-ujungnya itu tidak menyentuh. Makanya dikatakan asimtotik ya, kalau nggak salah ya. Asimtotik ya, ujung-ujungnya itu tidak menyentuh. Kemudian kalau normal berarti apa? Simetrik. Simetrik artinya apa? Kiri kanan itu sama. Oke. Ya, jadi asal mula kurva itu sebetulnya dari histogram, kemudian poligon. Kemudian dihaluskan dengan fungsi ya, fungsi matematik tertentu ya, sehingga bentuknya seperti ini. Nah, ini adalah contoh data yang cukup besar sehingga distribusinya itu membentuk distribusi normal. Ya, jadi di sini ada data 3.264 mahasiswi ya, itu di data tinggi badannya. Ya, kemudian dibikin dalam beberapa kelas ya. Jadi ada beberapa kelas ini 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 ya. Oke. Setelah itu dimasukkan frekuensinya. Jadi yang kelas ini frekuensinya 3. Jadi ini yang pendek ya. Jadi ada pendek, kemudian agak tinggi sampai tinggi ya. Jadi yang tinggi sekali itu hanya 1 mahasiswi. Dia ngumpulnya di titik tengah ya, di sini. Nah ini kolom yang kedua ini adalah frekuensi, sedangkan kolom yang ketiga itu adalah relatif frekuensi. Artinya apa? Ini 3 dibagi dengan 3, 2, 6, 4. Ya. Ini. Nah, kemudian dari data distribusi ini kita buatkan histogramnya. Nah, histogramnya akan berbentuk seperti ini. Ya. Dia simetris histogramnya. Ya. Kemudian kita dari titik tengahnya ini kita tarik poligon. Ya. Nah, kalau poligon itu kan sebetulnya nggak rata ya, nggak halus ya. Nah, ini dibuat halus dengan fungsi tertentu.
Oke. Nah, perhatikan nanti ketika kita bicara distribusi normal, kita nanti akan diminta menghitung luas ya, luas dari daerah yang berada di bawah kurva. Ya. Nah, ini bagaimana ceritanya kok bisa sama antara luas daerah di bawah kurva dengan luas histogram? Karena di sini, jadi di sini ada daerah yang nggak dimasukkan ya, nggak dimasukkan dalam atau nggak terikut dalam kurva, tapi ternyata dia bisa masuk ke sini. Yang ini kan tadi kosong kan, tapi sebenarnya sudah dimasukkan, ditambahkan ke sini. Yang ini juga, ini kepotong, tapi sebetulnya dia masuk ke sini. Nah ini juga, ini kan kepotong, tapi masuk ke sini. Yang ini juga, dan seterusnya. Sehingga diperkirakan luas histogram akan sama dengan luas daerah di bawah kurva. Itu secara pendekatan matematis ya, yang ini apa cara menghitungnya. Oke, kalau tadi ini bentuknya kurva, kita nyebutnya kurva distribusi normal. Nah, kurva distribusi data itu bentuknya nggak hanya normal, tapi banyak sekali jenisnya ya. Jadi ada yang normal, ini namanya bell shape, berbentuk lonceng, simetrik ya, simetrik, asimptotik. Kemudian ada juga yang triangular, ada 3 titik di sini. Kemudian uniform, frekuensinya sama semuanya. Kemudian ada yang J-shape ya, berbentuk huruf J. Ada juga yang kebalikannya reverse J-shape. Artinya apa? Ada satu ujung yang nilainya maksimal. Ada satu ujung yang nilainya maksimal. Kemudian ada juga yang right skew, menceng ke kanan. Artinya apa? Ekor kurva yang panjang condong ke kanan. Kemudian ada juga right skew. Ya. Right skew artinya apa? Ekor kurva yang panjang condong ke kiri. Kemudian ada juga bentuk bimodal, jadi ada 2 maksimal. Kemudian ada juga multimodal, lebih dari 2 maksimal. Nah, ini adalah bentuk-bentuk distribusi data. Oke. Tapi yang akan kita pelajari seterusnya itu yang ini, yang bell shape ya, yang distribusi normal. Grafik berikutnya, jadi tadi sudah histogram, poligon, sekarang ogive ya. Jadi ogive itu adalah grafik untuk kumulatif frekuensi. Nah, contohnya di sini adalah kumulatif frekuensi less than. Jadi data tadi sudah kita buat distribusinya, sekarang tinggal kita pindahkan ke grafik. Nah, jadi yang vertikalnya itu adalah kumulatif ya, kumulatif frekuensi. Kemudian ini adalah class boundary ya, class boundary dari denyut tadi. Nah, kalau less than 79,5, berapa frekuensi kumulatifnya? Itu 26. Maka taruh di sini 26. Kalau 69,5 berapa? Ini sekitar berapa nih? 12 ya. Dan seterusnya. Ya, jadi, maaf. Nah, yang di sini itu yang less than 12. Nah, yang diarsir sini itu less than yang 26. Dan seterusnya. Jadi kalau less than itu ogive-nya ya, ogive-nya berbentuk seperti ini. Kalau more than bentuknya kebalikannya. Jadi ada ogive yang less than, ada juga ogive yang more than. Oke. Kemudian dot plot. Dot plot ada penyajian data dalam bentuk grafik pakai titik-titik ya. Jadi contohnya di sini denyut nadi yang 60 itu ada berapa orang?
Oh ternyata ada 3 orang, berarti kasih dot 1, 2, 3. Nah, denyut nadi 64 ada berapa orang? Ada 4 orang, berarti kasih dot 1, 2, 3, 4, dan seterusnya. Sehingga lengkapnya seperti ini ya, dot plot dari denyut nadi perempuan. Nah, di sini kita juga bisa lihat sebarannya itu ngumpulnya di sini kan? Di sebelah sini. Kemudian stem plot. Stem plot itu di sini kita buat stem ya. Stem itu dalam puluhan, contohnya di sini 60-an, 70-an, 80-an, 90-an dan seterusnya. Kemudian leaves, daunnya itu dalam satuan ya atau unit. Contohnya yang punya denyut nadi 60 itu ada 3 orang. Sehingga di sini kita kasih di stem 6 ya, di stem 6 itu ada leaves 0 3 kali. 1, 2, 3. Kemudian yang 64 itu ada 4 orang, berarti kasih leaves 4 kali 1, 2, 3, 4 dan seterusnya. Nah, dari data grafik stem plot itu kita juga bisa melihat distribusinya ya atau penyebaran datanya, dia tetap ngumpul di sini. Yaitu di stem berapa? 6, 7, 8. Oke. Berikutnya bar graph, grafik batang. Ini yang umum ya, yang sering kita buat ya, bukan histogram ya. Jadi lain lagi nih. Ini adalah multiple bar graph tapi bukan histogram. Jadi ada vertikalnya ada apa? Data middle income. Kemudian ada data tahun. Kemudian ada data apa? Gender ya, male dan female. Itu namanya multiple bar graph. Kemudian ada Pareto chart. Nah, Pareto chart itu adalah grafik batang hanya untuk kualitatif data. Kemudian batangnya itu disusun berdasarkan descending order sesuai dengan frekuensinya. Contohnya di sini. Ini ada data data pemasaran ya atau iklan. Nah, iklan itu bisa lewat networking, bisa lewat surat kabar, bisa lewat internet dan seterusnya. Nah, yang paling banyak itu adalah lewat networking. Berikutnya adalah lewat surat kabar, yang ketiga lewat internet. Maaf. Nah, ini dalam Pareto chart itu disusun dengan apa? Descending ya. Jadi dengan descending. Nah, jadi perhatikan ini Pareto data kualitatif. Kemudian pie chart ini sudah umum ya. Pie chart ini. Nah, kalau scatter plot itu membandingkan antara dua data dalam dua sumbu ya. Jadi sumbu apa? X dan Y. Jadi pair ya. Jadi kita pairkan atau kita sandingkan. Contohnya di sini, ini ada titik. Titik ini adalah penyandingan data dari apa? Dari data X. Data X itu adalah chips per minute. Berapa dia? Sekitar 900. Dengan data Y adalah temperatur ya. Berapa? 80. Berarti di sini adalah 80. Dan seterusnya. Itu dimaksud dengan scatter plot atau scatter diagram. Nah, scatter plot itu dari dua data tadi hubungannya itu bisa positif ya. Kalau dia bergerak dari kiri bawah ke kanan atas. Atau sebaliknya hubungannya negatif kalau dia bergerak dari kiri atas ke kanan bawah. Dan bisa saja hubungannya tidak jelas seperti ini ya. Jadi nggak jelas ini. Kalau time series data itu artinya menggambarkan data yang berubah-ubah
seiring waktu. Ya. Contohnya di sini, data indeks harga saham dari tahun 1960 sampai dengan 2005. Dia berubah setiap tahun, data harga itu berubah. Nah, ini kita plotkan di grafik namanya time series graph atau grafik runtun waktu ya. Jadi dia bergerak datanya. Ini hanya summary saja, jadi data bisa kualitatif dan kuantitatif. Baik data kualitatif maupun kuantitatif bisa disajikan dalam bentuk tabel maupun grafik. Hanya untuk data kuantitatif, itu jenis grafiknya lebih banyak dibandingkan data kualitatif. Begitu juga tabelnya bisa lebih banyak kalau kita punya data kuantitatif. Nah, ini contoh-contoh grafik yang salah ya. Ini 3 dimensi, perhatikan, ini yang regular ya, jadi yang hijau ini lebih kecil dari yang biru. Jadi ini C, ini A. Tapi kalau didesain dengan 3 dimensi seperti ini, maka C itu seolah lebih besar daripada A. Padahal data sebenarnya sebaliknya. Ya. Jadi ini misleading. Kemudian perbandingan atau scaling ya. A dengan B, ya. Pakai gambar. Nah, ini juga misleading. Data sebenarnya adalah B itu 4 kali dari A. Tapi kalau pakai seperti ini, skala seperti ini, ternyata terlihat bukan 4 kalinya, tetapi berapa? 9 kalinya. Ya. Ini dikatakan improper scaling. Berikutnya, ini juga sama, scaling comparison yang bisa menyesatkan ya. Contohnya ini. Ini sepertinya 1 kalinya, 2 kalinya, 3 kalinya, tapi sebetulnya enggak kan? Kalau kita lihat ini, yang ini 4 kalinya kan? 1, 2, 3, 4. Jadi scaling itu harus hati-hati. Nah ini juga 3 dimensi ya, 3 dimensi juga bisa menyebabkan interpretasi yang salah ya atau yang berbeda ya. Jadi data aslinya itu penjualan perumahan itu hanya naik 2 kali data aslinya dari 2000 sampai 2001. Tetapi dengan penyajian 3 dimensi orang melihat naiknya itu berapa? 4 kali. Ya. 8 kali malah, bukan 4 kali ya. Maaf. Malah 8 kali nih. Jadi malah lebih drastis ini kenaikannya. Karena kalau pakai 3 dimensi. Ini juga penyajian lewat gambar bisa misleading ya. Ini data buah yang dikumpulkan, banana, pisang, apel dan cherry, buah cherry, itu jumlahnya sama 4. Tetapi banana itu disajikan dengan gambar yang lebih besar, jarak yang lebih besar juga. Sehingga seolah-olah buah banana atau pisang dikumpulkan lebih banyak. Padahal data aslinya itu ketiganya sama ya. Nah ini juga skala juga harus hati-hati kalau ada data skala. Ini data skala yang aslinya ya atau linear itu bentuknya adalah eksponensial. Tetapi kalau data eksponensial kita logaritmakan, maka dia akan menjadi linear ya. Jadi data eksponensial kan seperti ini kan, 2 pangkat X. Kalau dilogaritmakan log Y sama dengan log 2X. Itu sama dengan jadi linear kan, X log 2. Nah ini linear nih. Ini jadi linear. Jadi hati-hati kalau lihat skala logaritma atau bukan. Kemudian truncated bar graph itu grafik yang tidak dimulai dari 0 ya. Contohnya ini ya. Ini tidak dimulai dari 0. Nah, kalau tidak dimulai dari 0 seolah-olah ada kenaikan yang signifikan ya. Nah, kalau dimulai dari 0
itu seolah-olah tidak ada kenaikan signifikan atau perbandingannya sama ya. Kalau di sini enggak kan, perbandingannya itu berbeda kan, perbedaannya drastis. Nah ini juga indicating ada potongan di di mana di sumbu Y, itu juga harus hati-hati cara membacanya. Kemudian ini ya perubahan nilai maksimum di sumbu Y ya. Jadi di sini maksimumnya 12, kita ubah jadi 10, kita ubah jadi 50. Nah, itu tampilannya beda. Ini data yang ini data aslinya nih. Ini data setelah diubah. Nah, setelah diubah lagi jadi lebih landai ya. Kemudian yang kita ubah adalah rasio dari grafik ya. Jadi kalau rasionya kita ubah ya, ini slope-nya ya. Jadi kalau slope-nya kita ubah juga penampilannya pun juga bisa berubah ya. Maaf. Nah, ini juga grafik tanpa skala ya. Ini juga bisa misleading kalau di sini perbedaannya sedikit, yang sini perbedaannya juga banyak sekali ya, dikasih jarak yang lebih. Ini juga grafik tanpa skala itu juga bisa misleading ya. Jadi data yang sama, skala yang berbeda itu bisa satu menunjukkan volatilitas, satunya lagi pertumbuhan yang ajak, dan yang ketiga pertumbuhan yang rendah. Nah, scatter plot. Nah, scatter plot di sini ada misleadingnya kenapa? Yang sebelah kiri ini tahun ganjilnya dihilangkan ya. Nah, sedangkan yang kanan ini tahun ganjilnya lengkap. Jadi dengan menghilangkan tahun ganjil, penampilannya pun berbeda ya. Kalau tahun ganjilnya itu dilengkapkan atau dimasukkan juga. Nah, ini grafik 3 dimensi juga berbahaya ya. Jadi ini perbandingannya satu kotak, tapi kalau dibuat 3 dimensi jadi berapa kalinya? 1, 2, 3, 4, 5, 6, berapa? Sorry ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ya, jadi yang di belakang ini tadi nggak kehitung. Jadi bisa 8 kalinya ya. Jadi kalau ini 1 kali, ini bisa 8 kali kalau 3 dimensi. Oke, sampai sini ada pertanyaan sebelum kita masuk ke latihan? Saya izin bertanya, Pak. Ya, silakan. Tapi ini berhubungan sama yang agak pertama-pertama tadi, Pak. Nggak apa-apa ya, Pak? Ya, silakan. Ya, jadi misalkan ini berhubungan sama data denyut nadi tadi, Pak. Terus kita menemui suatu soal. Nah, di kasus ini diarahkan itu untuk langsung membuat poligon misalnya, Pak. Jadi kan yang dipakai memang cuma titik tengahnya, dan titik tengahnya itu dari batas bawah terus ditambah dengan batas atas, totalnya dibagi 2, begitu kan, Pak? Terus dalam kondisi seperti itu, kami masih perlu mencari upper atau lower boundaries-nya atau tidak, Pak? Jadi boleh langsung membuat garis, atau memang step-nya harus membuat yang bentuk bar dulu, baru ke poligon? Begitu, Pak. Ya. Datanya dari data original ya? Iya. Ya, jadi kalau datanya dari data original ya berarti step-stepnya ya kita mulai dari itu kan, dari tentukan jumlah kelasnya, kemudian lebar kelasnya juga kan. Setelah itu baru kita masukkan itunya kan apa? Setelah jadi jumlah kelas, lebar kelas, kemudian kita tentukan ininya kan apa? Ports lower kelasnya, kemudian upper kelasnya kan, dan seterusnya. Kemudian dihitung jumlah dari masing-masing kelas itu berapa frekuensinya kan.
Jadi tetap Iya, Pak. kalau dimulai dari data original ya seperti itu, dimulai dari itu distribusi frekuensinya. Hanya mungkin di situ Anda setelah ketemu kelasnya, frekuensinya Anda bisa langsung menghitung ininya apa midpoint-nya itu kan untuk membuat Iya. poligonnya. Oh, jadi tidak perlu yang sampai nggak boleh ada gap itu tadi ya Pak. Jadi dibiarkan saja gitu Pak. Oh iya, kalau Anda kalau poligon yang sempurna ya memang mau nggak mau Anda harus bikin ini class boundary karena kan untuk sampai nempel kemana ke garis horizontalnya itu kan harus menghitung class boundary juga kan? Oh iya. Jadi dari titik tengah sampai nempel ke ininya kan kelas ke nempel kalau di apa yang tadi di slide itu kan ke 59, berapa 5 kan? Nah, itu yang nempel ke mana? Ke horizontal axis-nya, sumbu horizontalnya. Oke, baik Pak. Jadi memang tetap harus dibuat gitu ya Pak kalau sempurna. Iya. Ya. Baik, terima kasih Pak. Oke, ada lagi? Izin bertanya Pak. Ya, silakan. Dari beberapa jenis grafik yang Bapak jelaskan tadi, kayak misal polygon, dot plot, dan lain-lain, itu masing-masing punya kegunaannya sendiri-sendiri nggak sih Pak? Kayak misal polygon itu dipakai saat apa, terus dot plot itu saat apa gitu? Apa semuanya sama gitu Pak? Iya. Nah. Ya, ada. Jadi sebetulnya kalau ini aja, jadi kemudahan ya. Jadi memang sebetulnya tadi semuanya itu ya. Jadi apa? Histogram, polygon, dot plot, kemudian stem plot ya, yang tadi itu dengan 3 grafik tadi kita bisa melihat namanya apa? Penyebaran data ya. Data itu nyebarnya di mana ya. Hanya memang untuk stem plot sama dot plot itu akan repot kalau datanya banyak sekali ya. Jadi kalau datanya banyak sekali, maka kita harus bikin stem yang cukup banyak kan, cukup panjang kan, atau dotnya cukup panjang kan. Nah, kalau datanya besar, memang disarankan jangan pakai ini apa, dot plot atau stem plot, maka sebaiknya kita gunakan yang lebih mudah untuk melihatnya atau lebih mudah untuk membuatnya adalah histogram atau polygon. Jadi kalau datanya banyak atau kelasnya banyak, itu dot plot, stem plot itu agak repot ya. Walaupun sebetulnya dengan adanya komputer itu lebih nggak masalah ya. Pakai stem plot, dot plot, histogram atau polygon itu nggak masalah ya. Kita tinggal memasukkan apa datanya, kemudian komputer akan mengolahnya. Cuman kalau pakai manual memang agak repot kalau dot plot sama stem plot itu. Tapi ketiganya bisa, keempatnya kita bisa melihat penyebaran data itu ngumpulnya di mana paling banyak. Ya, itu apakah dia terdistribusi normal, apakah dia menceng kiri atau menceng kanan ya, skew right atau skew left itu. Ya, makasih Pak. Ya. Ada lagi? Pak mau nanya. Kan stem plot tadi dia stem sama leaf tuh Pak. Itu kan kalau ratusan. Tapi kalau misalnya datanya ribuan, apakah ada penambahan itu lagi?
atau gimana Pak? Ya maksudnya ya jadi kalau datanya ada puluhan, kemudian ada, itu dia repotnya stem plot seperti itu. Kalau datanya besar, variasinya besar, jadi repot ya. Membagi ininya apa stemnya itu kan. Jadi stemnya ini mau puluhan, ratusan atau ribuan kan. Nah ini agak repot ya. Iya. Jadi memang lihat dulu datanya ya. Jadi biasanya datanya kalau ribuan, semuanya juga ribuan kan. Jadi jarang ada data yang misalkan ribuan kemudian ada satuan ya atau puluhan ya. Tapi kalau ada satuan, ada puluhan, ada ribuan nyampur jadi satu dalam data, kemudian kita buatkan stem plot itu memang agak repot ya. Memang harus kita tentukan ininya apa? Stemnya itu mulainya dari mana, satuan, puluhan atau ribuan ya, atau ratusan ya. Itu. Mana? Ready. Oke, kita cukupkan ya. Kita cukupkan apanya nih? Zoom kita. Saya cukupkan sampai sini. Kemudian nanti untuk latihannya akan saya share di WAG. Oke, terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak. Terima kasih banyak Pak. Terima kasih Pak. Oke, saya tutup ya ininya Zoom-nya.